Oh, iya. Jadi dia memberikan coach, ya. Jadi motivasi saja tidak cukup, harus ada actionnya. Iya, iya. Jadi ada sekarang banyak profesi yang orang-orang itu memberikan coach untuk seseorang mengambil action dalam kehidupannya. Nah, jadi law of action namanya. Iya. Tapi setelah itu berjalan, kelihatan sekali law of action itu banyak, atau action coach itu banyak dipakai untuk usaha untuk bisnis, hanya keperluan bisnis, bukan untuk hal-hal yang lain gitu, mengenai pencarian diri dan sebagainya, tapi untuk hal bisnis dan sangat materialistik ya. Nah, kemudian profesi ini kemudian berkembang lagi setelah action coach berubah menjadi life coach. Jadi life coach melihat kehidupan secara keseluruhan. Nah, ironiknya yang saya perhatikan, saya ketemu dengan beberapa life coach, saya pernah ikut juga. Life coach ini banyak mengetahui, mereka sangat menguasai teori, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, ya mereka tidak walk the talk gitu. Ya, jadi tidak walk the talk, dan basic knowledge-nya juga bagi saya secara fisik ya, basic knowledge-nya bagi saya masih belum teruji gitu ya, mengenai life coach baik di luar negeri maupun di Indonesia. Anthony Robbins, pernah dengar? Pernah, itu terkenal sekali. Terkenal sekali. Dia kan seorang motivator kan? Iya, bilioner juga itu. Ya, bilioner juga, dan banyak sekali artis-artis dari Hollywood yang mengagumi dia ya sebagai seorang motivator. Tapi banyak juga orang yang mengikuti workshop dia tidak dalam kehidupannya tidak sejahtera, baik spiritual maupun material. Nah, buku The Secret datang pada waktunya, karena dia bilang ini bukan hanya motivate saja, tapi ada secretnya. Iya. Nah, setelah buku The Secret keluar, ada lagi buku yang namanya The Secret of the Secret. Jadi menjelaskan, menguraikan mengenai secret dari The Secret itu. Tapi bagi saya banyak sekali buku tersebut mencerahkan banyak orang bahwa ternyata ada law of attraction, tapi banyak juga membuat orang menjadi terlena ya, sehingga mengatakan dengan memvisualisasikan sesuatu saja saya akan berhasil. Padahal tidak begitu, ada urut-urutannya. Jadi mencapai sesuatu dengan mimpi doang. Dengan mimpi doang. Saya kira ini perlu juga hal seperti ini dikembangkan sebagai enlightenment kepada orang Indonesia, karena belakangan ini kan juga banyak orang yang makin doyan bermimpi. Karena kesempatan untuk meraih cita-cita itu makin lama makin sempit. Atau enggak, kesempatan itu tetap ada, tapi karena yang memperebutkan makin banyak, wah itu jadi makin sulit ya. Apalagi Indonesia kan jumlah pertambahan penduduknya luar biasa. Dan mungkin ini juga yang menarik, kalau law of attraction atau the secret itu tadi dikait-kaitkan dengan faktor X. Orang Indonesia sering mengaitkan ini faktor X adalah faktor Tuhan. Karena kan ada dalam agama apapun kan itu mengajarkan bahwa manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ya, Tuhan menentukan. Nah, kalau itu yang percaya sama Tuhan, yang nggak percaya sama Tuhan mengatakan faktor X yang menentukan. Nah, ini bagaimana? Kalau The Secret bagus sih, dari Secret mengatakan bahwa nasib kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Iya. Ya, jadi tidak ada faktor nasib ya. Jadi nasib itu kita yang mengubahnya dan kita yang membuatnya. Itu hanya matter of choice. Jadi kalau kita memilih jalan seperti itu, maka destiny kita ya sudah pasti di situ. Ya, jadi destiny itu bukan sudah digariskan, tapi kita pilih dulu. Kalau kita sudah pilih, nah destiny-nya sudah di situ. Kalau kita pilih pilihan B, maka destiny-nya di situ. Pilihan C, destiny-nya di situ. Nah, jadi destiny itu, nasib itu ada, destiny itu ada banyak sekali destiny-nya. Tinggal kita mau milih yang mana gitu. Ya. Dan juga di dalam perjalanannya, destiny, kalau kita memilih pilihan A, destiny-nya di sana, itu juga ada kembangan-kembangannya. Kalau kita bekerjanya hanya separuh hati, destiny-nya di situ. Kalau full hati, destiny-nya di situ. Dibagi-bagi lagi. Law of attraction juga dipakai dalam orang menjelaskan, saya lihat di dalam buku itu, menjelaskan bahwa dia seorang perempuan yang sukses, tapi dia tidak bahagia karena tidak mendapatkan laki yang tepat. Dia selalu broken heart ya. Nah, kemudian dia melakukan teknik visualisasi, dan kemudian nggak berapa lama kemudian dia dapat jodoh yang tepat gitu ya. Nah, kalau kita lihat apakah betul hanya visualisasi saja? Visualisasi penting nggak? Visualisasi penting sekali. Einstein pernah mengatakan bahwa all come from your visualization.
penting, dan secara fisika bisa dijelaskan kenapa visualisasi itu penting. Tetapi sebelum kita sampai kepada law of attraction, sebenarnya ada hukum-hukum yang sebelumnya harus dilakukan dahulu, sehingga baru kita bisa mempraktekkan law of attraction. Nah, dalam buku itu tidak dijelaskan. Dia hanya menjelaskan law of attraction, hanya visualisasi, tapi urutan-urutannya seperti apa, hukum-hukum apa yang harus dipakai sebelumnya itu tidak dijelaskan oleh dia. Jadi buku itu secara tidak langsung mengajarkan orang untuk selalu mencari shortcut ya. Mencari shortcut. Iya, dan ini kan sudah makin membudaya di Indonesia kan. Makin membudaya. Iya, budaya shortcut ini kan luar biasa. Termasuk korupsi. Iya, itu kan shortcut juga kan. Ya, bahkan kita lihat panggung politik kita juga begitu kan. Kalau terlepas dari kita pro atau kontra kepada siapa, dalam kasus Senturi itu kan jelas sekali kawan makan kawan itu biasa. Itu kan salah satu bagian dari budaya shortcut itu tadi. Kalau gua bisa mencapai itu dengan makan teman gua sendiri, gua makan aja, why not kan gitu. Dalam politik kan tidak ada teman yang abadi kan. Iya. Dan juga tidak ada musuh yang abadi. Iya, yang abadi kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi saja. Ya, tapi menarik gitu ya, bahwa masalah shortcut ini kalau dikaitkan dengan law of attraction dan kehidupan di Indonesia bagaimana ya? Karena law of attraction tidak dipahami dengan baik, maka dilakukanlah shortcut. Ya, oke. Menarik sekali. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam sesi berikutnya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali.